Anak jingkau. Nambah takut sama mati. Tidak. Jadi nggak salah ya, nggak salah keras ya. Santai baik. Hajar-hajar weh. Saya percaya sangat berduka dengan kehilangan dari wakil kasih ini dari rambutan dan November. Saya percaya bahwa apa yang terjadi pada Tuhan itu yang terbaik dari Tuhan lakukan terhadap Tuhan. Siang hari ini kita akan mulai ibadah kita, ibadah pemakaman daripada Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu Yesus Kawan yang Sejati. Bagi kita yang lemah. Bagi kita
Yesus, kami tahu Engkau Maha sejati dalam kehidupan kami. Di dalam kedukaan kami tetap mempercayai bahwa Engkau adalah Maha sejati bagi kami semua, secara khusus bagi keluarga besar daripada Pojohan Tuhan, yang kami bisa melihat bagaimana mereka ada hari ini, mereka kuat, mereka bisa bersyukur untuk apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Pojohan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan menolong dari permulaan sampai pada akhirnya. Tuhan menyertai ibadah kami Tuhan, sehingga di tengah-tengah duka yang kami rasakan, kami boleh mendapatkan sukacita karena Engkau hadir menghibur setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa pada saat yang kami. Haleluya. Amin. Kita akan membaca di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-18. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia hari-hari seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi dia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan kitanya. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Mazmur 116 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita akan menyanyikan pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Tentunya firman Tuhan ini akan menguatkan kita semua dalam bentuk keluarga besar daripada Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Dalam
Tuhan kuat dalam kehidupan kami. Apa yang Tuhan lakukan itu sangat berarti bagi kami ya Tuhan. Dan kami percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dan yang Tuhan lakukan dalam hidup kami adalah yang paling terbaik ya Tuhan. Secara khusus untuk keluarga yang sedang berduka cita pada hari ini ya Tuhan. Saya percaya bahwa di dalam semua peristiwa yang terjadi saat ini, semua adalah yang terbaik yang Tuhan buat bagi keluarga terkasih di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan waktu ibadah ini dalam tangan kuasa-Mu. Sebelum kami akan memekapkan jenazah dari suami terkasih, orang tua terkasih ya Tuhan, Tuhan, kami mau belajar tentang firman-Mu. Tuhan berkati dalam firman ini menguatkan keluarga yang sedang berduka, istri, anak-anak, dan juga keluarga yang besar. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Di nama Tuhan. Kami bersyukur bisa ada di Linggau saat ini. Ini pertama kali saya ada di Linggau. Mungkin 2 kali, tapi hari ini baru ada di kota Linggau. Oleh karena Tuhan memanggil kasih suami, ayah, Tuhan, sebelum saya akan menyampaikan firman Tuhan, saya ingin bersaksi sedikit dari almarhum yang meninggal. Peristiwanya ketika istri saya lagi ada di rumah sakit. Saya dapat telepon dari teman hamba Tuhan di Bekasi bahwa ada orang yang dilayani dan rindu untuk ke gereja, tapi tidak tahu mau ke gereja mana. Lalu dicarilah gereja, dan karena hamba Tuhan yang telepon ini adalah orang baptis, gereja baptis, istrinya, suaminya adalah gereja baptis di Bekasi. Lalu menghubungi saya dan kontak saya. Karena hari Sabtu, pertama hari Sabtu. Lalu saya kontak ke Sinta dan beritahu bahwa kalau mau ke gereja bisa pada hari jam 10 pagi. Dulu dikasih alamat dan rupanya rindu untuk ke gereja. Akhirnya saya share lokasi, dan waktu itu yang datang adalah Johan, Tuana, dan Alvin bersama juga dengan lalu mereka datang di gereja, dan sudah itu kami berkomunikasi, dan beliau rindu untuk ke gereja dan rindu untuk mau untuk dekat dengan Tuhan. Lalu saya melayani beliau hingga pertemuan dengan mereka, dengan Tuhan, dengan Sinta, dan kami diskusi yang 3 hari sebelum beliau mau pasang Cimino, itu kelas khusus dengan Johan, dengan Sinta, dan saya menantang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada malam itu Johan berdoa untuk terima Tuhan Yesus, dan beliau rindu untuk ke gereja. Saya sudah mengatur jadwal untuk kita sama-sama belajar untuk masuk dalam kelas baptisan. Saya bilang hari Minggu ya, kalau kita ketemu, beliau berkata bahwa hari Minggu saya masuk rumah sakit untuk transfusi darah untuk pasang Cimino. Itu pertemuan kami yang terakhir. Lalu setelah itu beliau masuk rumah sakit, kami doakan di rumah sakit, dan akhirnya sampai dengan beliau kita ketemu. Nah, satu hal yang sangat bersyukur adalah bahwa ketika Tuhan dipanggil Tuhan, beliau dipanggil Tuhan dalam keadaan sudah berdoa dan terima Tuhan Yesus. Ini yang menjadi sebuah sukacita, walaupun ada duka cita, karena mengapa begitu cepat pasti keluarga merasakan mengapa begitu cepat suami yang terkasih, orang tua yang terkasih meninggal untuk dipanggil Tuhan. Tentu ada sebuah duka cita yang mendalam. Tapi ada sebuah sukacita yang sangat mendalam adalah bahwa berharga di mata Tuhan semua orang yang mati percaya kepada Tuhan. Sangat istimewa adalah bahwa sebelum dia meninggal,
beliau membuka hatinya untuk percaya kepada Yesus. Jadi kematian itu adalah sesuatu yang wajar. Tidak ada seorang pun di antara kita yang akan hidup selama-lamanya di muka bumi ini. Semuanya akan mati. Cepat atau lambat, semua orang, baik kita maupun juga orang-orang yang kita kasihi, pasti akan kembali kepada yang mempunyai jiwa, yang mempunyai roh ini. Oleh karena itu, berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan akan menjadi perenungan kita pada siang hari ini, secara khusus untuk keluarga yang berduka cita, istri dan anak-anak, maupun juga dengan keluarga besar yang sama berduka cita. Wahyu pasal 14 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13 saya membacakan bagi kita semua. Wahyu pasalnya yang ke-14 ayat 12 dan ayat 13. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat ini berkata bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Jadi sangat berbahagia adalah orang-orang yang mati, tapi matinya di dalam Tuhan. Matinya ketika dia mati dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ini menjadi sebuah kebahagiaan, bukan sebuah duka cita. Karena Alkitab berkata kepada kita berduka cita orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Tapi ayat Alkitab berkata bahwa berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan. Tentu secara manusiawi kita, kedagingan kita merasa sebuah duka cita yang dalam, kesedihan yang dalam. Tetapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa ini adalah sebuah kebahagiaan. Mengapa? Karena kita yang percaya kepada Tuhan, ketika kita mati, kita berkata bahwa itu sangat berbahagia. Oleh karena itu, mengapa orang-orang yang meninggal dalam Tuhan berbahagia? Tentu ada sebuah pertanyaan yang mendasar bagi kita semua. Mengapa kita berkata berbahagia orang-orang mati yang mati dalam Tuhan? Kenapa? Mengapa bukan bersukacitalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan? Karena kita berkata bahwa berbahagialah orang-orang yang matinya di dalam Tuhan. Lalu kalimat selanjutnya berkata, sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari dalam mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ada dua hal yang kita pelajari bersama-sama yang menjadi kekuatan, yang menjadi sebuah sukacita kepada keluarga yang berduka cita, istri dan anak-anak kita, maupun juga dengan Jonah, maupun juga dengan Alvin, dan keluarga besar. Kenapa berbahagia? Suami yang tercinta, ayah yang terkasih, Tuhan, Tuhan, kita berkata bahwa berbahagia. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga, ada sebuah jaminan yang Tuhan Yesus berikan bagi setiap kita. Yohanes pasalnya yang ke-14 Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana tempat di mana aku berada, kamu pun berada.
Jadi Tuhan Yesus berkata bahwa Dia menyediakan tempat bagi kita. Siapakah kita itu? Yang percaya kepada Tuhan. Makanya saya katakan bahwa Johan itu orang yang berbahagia. Karena sebelum waktu terakhir beliau sakit dan koma, tidak bukan koma, dia tidak sadar diri, dan beliau ada di rumah sakit kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Beliau sudah berbahagia karena percaya kepada Tuhan. Dan setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita berkata bahwa Yesus menyediakan tempat bagi semua orang yang percaya kepadanya. Dan Dia menyediakan tempat itu untuk kita semua. Lebih lanjut di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, saudara. Yohanes pasal 6 ayatnya yang ke-47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Jadi Johan sebelum beliau dipanggil Tuhan, beliau di dalam posisi sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tentu beliau akan lebih banyak belajar jika Tuhan mengizinkan umur yang panjang. Tetapi umur yang panjang itu bukanlah yang kita inginkan. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi beliau, dan sebelum beliau sampai kepada itu, melewati semuanya beliau sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ayatnya berkata bahwa siapa yang percaya mempunyai hidup yang kekal. Kematian di dunia ini adalah kematian sementara. Ketika kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal bersama. Makanya Yesus berkata bahwa aku pergi ke Bapa menyediakan tempat bagimu. Dan tempat itu disediakan untuk orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan itu adalah tempat di mana ada kehidupan yang kekal. Kematian di bumi ini, dunia ini adalah kematian sementara. Lalu yang percaya kepada Yesus, yang menerima Tuhan Yesus, akan memiliki hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Jadi mengapa Yohanes dikatakan orang yang berbahagia mati di dalam Tuhan? Karena beliau sudah percaya kepada Tuhan. Dan sebelum beliau meninggal, beliau terbuka hatinya dan mau berdoa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa minta Tuhan untuk mengampuni dosa-dosanya. Berdoa minta Tuhan untuk menguasai kehidupannya, masuk dalam kehidupannya dan menguasai hidupnya, menjadi pemimpin atas kehidupan beliau. Doa-doa terakhir ketika kami ada bersama-sama atas pada malam hari ini. Oleh karena itu beliau dikatakan berbahagia karena beliau adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan lanjut dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 berkata, Yesus berkata begini, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Ya, kita berkata bahwa barang siapa percaya kepadaku. Kepada siapa? Kepada Yesus. Ia akan hidup walaupun dia sudah mati. Tubuh jasmani akan dimakamkan, tapi jiwa, roh kembali ke yang Tuhan. Yesus Allah yang berkuasa. Oleh karenanya tubuhnya boleh mati, tubuhnya boleh akan hancur, akan menjadi debu. Karena dari debu kembali kepada debu, tapi rohnya akan kembali kepada yang mempunyai, yaitu Allah. Makanya beliau atau Allah Tuhan akan hidup dan kekal bersama dengan Tuhan Yesus oleh karena percayanya. Oleh karena itu kita yang masih hidup, istri dan kedua anak yang terkasih yang masih hidup, dan juga keluarga besar yang boleh melihat kehidupan beliau orang yang terkasih, mari kita tetap menyandarkan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena beliau sudah berbahagia, sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, kita ini yang masih hidup, kita harus bisa memastikan bahwa kita pun juga pasti harus bisa berbahagia karena kita percaya kepada Tuhan. Langkah awal itu bagus sekali, tapi langkah akhir juga yang menentukan apakah kita akan berbahagia dengan Tuhan ataukah kita tidak akan
berbahagia dengan Tuhan. Langkah awal ketika kita mau datang ke gereja itu adalah langkah yang sangat baik. Langkah awal ketika kita mau percaya kepada Tuhan itu adalah langkah yang sangat baik. Tapi langkah akhir yang menentukan di mana kita berada, yang kita tetap bertahan dalam Tuhan, itu yang menentukan posisi di mana kita berada. Apakah hidup yang kekal atau kematian yang kekal? Apakah di surga yang kekal ataukah di neraka yang kekal? Maka akhir kita yang menentukan di mana kita berada. Oleh karena itu, sudah bergabungan yang dikasih dalam Tuhan Yesus, istri, yang kedua anak, yang berduka cita, mari kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jika kita percaya kepada Dia, maka ada jaminan hidup yang kekal. Yang kedua, mengapa orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang mati dalam Tuhan dikatakan berbahagia? Karena sudah waktu. Hidup ini ada batasnya. Musa di dalam Mazmur berkata bahwa masa hidup kami 70 tahun. Bonusnya 80 tahun. Sisanya kesakitan dan penderitaan. Ya. Artinya apa? Bahwa ada batasan umur kita. Tidak ada seorang pun yang akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ada batasan kehidupan kita. Umur panjang 70 tahun. Dapat bonus bisa 80. Lebih daripada itu 90. Penuh dengan penderitaan, ada kesakitan, dan sebagainya. Artinya bahwa semua orang pada akhirnya akan beristirahat. Dan penjauhan sudah beristirahat dari sakit beliau yang panjang. Dan ini waktunya boleh beristirahat. Karena sudah waktunya. Jadi hal ini mengingatkan kepada kita bahwa kita pun juga akan sampai di masa ini, di waktu seperti saat ini, bahwa ada kehidupan dan juga ada kematian, bahwa ada kelahiran, ada juga kematian, bahwa ada sukacita, ada juga duka cita. Dan ini waktu bagi kita orang-orang yang percaya beristirahat. Beristirahatnya harus tepat, yaitu beristirahat di dalam Tuhan. Jika istirahat kita bukan di dalam Tuhan, maka istirahat kita penuh dengan penderitaan di neraka. Tapi kalau beristirahat kita di dalam Tuhan, maka beristirahat kita ada dalam surga yang kekal. Oleh karena itu, saudara yang dikasih dalam Tuhan, umur panjang dan pendek itu bukan menjadi soal. Umur panjang dan pendek itu menjadi soal adalah bahwa apakah kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau tidak. Saya bersyukur bahwa di dalam kesakitan almarhum yang terkasih, beliau ketika beliau beristirahat, beliau memastikan bahwa langkah akhir beliau adalah di dalam Tuhan. Kami selalu berdoa supaya beliau sembuh. Tuhan melihat bahwa ada kesembuhan yang terbaik yang diberikan kepada beliau, yaitu melalui kematian. Nah, satu yang pertama, beliau pada tujuan rindu supaya ada mujizat minimal adanya itu 1 minggu 2 kali. Beliau rindu atau ingin beliau berharap kalau memberikan kalau ada mujizat Tuhan, darahnya itu berkurang dari 2 minggu 2 kali seminggu menjadi 1 kali seminggu. Tuhan membuatnya luar biasa, yaitu semuanya hilang. Kami melalui kejadian yang menyedihkan, yaitu harus kembali ke tempat di mana telah disediakan. Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah hidup. Karena bagi kita hidup adalah untuk Kristus dan mati adalah untuk. Makanya dalam Wahyu berkata berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Filipi berkata bagiku adalah hidup adalah untuk Kristus, mati itu adalah keuntungan. Kenapa? Karena mati kita dalam Tuhan. Dan matinya almarhum terkasih, suami yang terkasih, orang tua yang terkasih, saudara yang terkasih, matinya dalam Tuhan
makanya adalah sebuah keuntungan. Tentu kita mau memiliki keuntungan itu. Untuk dapat memiliki keuntungan itu, mati adalah keuntungan dan mati dalam sebuah kebahagiaan, maka hidup kita harus bisa dipastikan hidup yang berbahagia. Langkah awal sangat baik bagi kita, saya yang pernah dilakukan. Bersyukur untuk perjalanan iman yang walaupun singkat itu, kami percaya bahwa perjalanan iman yang singkat itu jalannya bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu, kami yakin kebenaran firman-Mu bahwa berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Biar ini menjadi sebuah berita yang menjadi sebuah berita sukacita bagi istri anak-anak yang ditinggalkan. Secara manusiawi kami berduka cita, tetapi secara manusia roh kami bersuka cita oleh karena orang yang terkasih ada bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan, menolong keluarga yang berduka cita dan tetap berpengharapan dan selalu menyenangkan hidup hanya kepada Dia. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus, firman hidup, sumber sukacita, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan untuk teman-teman dan juga rekan-rekan pengajian hari ini. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari keluarga yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Pak Mario. Shalom teman-teman sekalian. Terima kasih buat Bapak Jasa Seni yang berkomitmen sama Tuhan. Bila firman Tuhan ini tidak berlalu saja, telah jadi kekuatan bagi kita semua yang boleh hadir pada saat hari ini. Terima kasih juga buat rekan dari Bengkulu dan juga besar dari Gereja Bethel Tabernakel boleh hadir untuk sentiasa menghibur kami. Kiranya jagalah kalian tidak sia-sia di dalam Tuhan dan Tuhan memberkati semua kebaikan bagi saudara. Baiklah, ini saja mereka hanya satu komentar kami agar mungkin Bapak Ibu dari Kota Bengkulu, Bapak Pendeta Seni dapat terus mendukung cek dari sana Bapak mereka ada tetap dan kita berdoa kepada kami senantiasa tetap bertumbuh ketika di dalam Tuhan dan senantiasa dalam hidup kami dengan cara. Terima kasih. Terima kasih atas sambutannya buat keluarga. Sebelum kita masuk dalam acara pembuatan praktik dari keluarga, saya akan membaca secara singkat riwayat dari Raja Pejohan. Pejohan hadir di Kementerian Siaga tanggal 21 Agustus 1981. Mempunyai seorang istri yaitu Ibu Sinta dan dua orang anak yaitu Firman dan Calvin Tanjaya. Sudah menyelesaikan pendidikan kimia di Kecamatan Siantar dan dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2022 sudah bekerja di PT FCU Bengkulu. Ini riwayat singkat dari Raja Pejohan dan tentunya saya percaya keluarga, istri, anak-anak dan semua orang yang bersama Pejohan pasti sangat pernah berkenalan dengan beliau. Keluarga dari itu sangat-sangat kami bersama dengan beliau, tapi kami sangat-sangat berkati dengan kehidupan beliau dan sangat-sangat merasa kehilangan dengan kepergian beliau. Selanjutnya saya akan Kita akan masuk di permohonan terakhir dari keluarga, istri, anak, kita keluarga besar. Kita akan membawa jenazah untuk dimakamkan di tempat terakhirnya.
Sampai bertemu. Yang irem. Bapak kau siram, boleh siram. Bapak kau siram lah kau. Mana kau nih? Ah. Komandan siram, anak buah siram. Mana marah? Masih kan? Masih. Nah, teman-temannya tak apa-apa, teman-teman. Yai. Lah, Yai ini. Demi teman. Ya, pengumuman Habis silakan Lolen. Ya. Minum. Kalau masih ada keluarga yang mau silakan. Nah, ini lah, Selin, apa apa? Habisin kalau. Habisin deh. Iya, ayo, sana. Makan ini. Silakan petugas untuk Baiklah, kita sekarang akan berangkat untuk membawa jenazah orang tua suami yang terkasih ke tempat pemakaman. Maka jiwanya kita serahkan kepada Tuhan Yesus Kristus, dan kiranya Tuhan akan menjaga keluar masuk kita yang sekarang sampai selama-lamanya.
Depan. Oke, Hen. Oke, Hen. Oke. Ya. Dalam sampai dalam. Turun we dorong we pacak itu. Ini dia makanan tadi kalau ya siapa bawanya ya? Coba ke sini. Ke makanan tadi siapa bawanya? Dia bawa ini terus. Angkat. Ada tangguh-tangguhan. Ada tangguh-tangguhan. Apa mundur lagi. Miring nih Pak. Itu mantap dah tuh. Dah baca dong. Dah bisa dong. Itu ada kakinya. Ya. Saat ini jenazah dari rumah duka mau dibawa ke pemakaman. Kita ke makam tempat penguburan.